Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS untuk kelas 8, yaitu tentang interaksi negara ASEAN. Namun yang akan kita bahas di sini yaitu tentang pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama dan ruang lingkup di ASEAN. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian dan faktor pendorong serta penghambat kerjasama ASEAN. Yang kedua mendeskripsikan ruang lingkup ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ASEAN. ASEAN merupakan Association of Southeast Asian Nations atau biasa disingkat dengan ASEAN, adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama, faktor pendorong itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Dan selanjutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah konflik dan peperangan. Yang kedua, kebijakan protektif. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perbedaan ideologi. Selanjutnya adalah ruang lingkup ASEAN. Yang pertama ada sejarah ASEAN, yang kedua ada dasar asas dan arti lambang ASEAN, yang ketiga ada tujuan ASEAN, yang keempat ada struktur organisasi ASEAN, yang kelima ada sekretariat ASEAN, dan yang keenam ada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah ASEAN. Latar belakang dibentuknya ASEAN adalah adanya keinginan yang kuat dari pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan sejahtera. Kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1967 para menteri perwakilan dari setiap negara melakukan pertemuan di Bangkok untuk menandatangani deklarasi ASEAN atau dikenal dengan deklarasi Bangkok. Awalnya negara ASEAN terbentuk hanya dari 5 negara, yaitu yang pertama ada negara Indonesia, Filipina, ada negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Ada negara Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Ada negara Laos bergabung pada 23 Juli 1997. Ada negara Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997. Dan ada negara Kampuja bergabung pada 30 April 1999. Dan juga ada negara Timor Leste bergabung pada tahun 2011. Berikutnya yang akan kita bahas adalah dasar, asas, dan arti lambang ASEAN. Dasar dan asas pembentukan ASEAN yang pertama, tidak ikut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari halangan luar. Yang ketiga, saling menghormati terhadap kemerdekaan wilayah dan kedaulatan negara. Yang keempat, menjalankan kerjasama secara aktif. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan. Dan yang terakhir, penyelesaian pertengkaran atau sengketa secara damai. Nah, anak-anak, tahukah kalian sebuah organisasi harus memiliki lambangnya sendiri, di mana lambang setiap organisasi memiliki maknanya masing-masing. Berikut akan kita bahas tentang arti lambang di negara ASEAN. Nah, yang pertama ada lambang berwarna merah, ini melambangkan keberanian dan dinamika. Lambang biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Lambang kuning melambangkan kemakmuran dan lambang putih melambangkan kesucian. Selanjutnya ada lambang lingkaran, terdapat 2 lingkaran biru dan putih mewakili persatuan antar negara. Ada lambang padi, 10 tangkai padi melambangkan 10 negara ASEAN yang saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Dan ada tulisan ASEAN melambangkan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Berikutnya adalah tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara anggotanya dari bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga lain-lain.
Berikutnya adalah struktur organisasi ASEAN. Yang pertama ada Annual Ministerial Meeting atau AMM, yaitu adalah sidang tahunan para menteri yang diadakan setiap tahun secara bergilir di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua ada Standing Committee, itu tugasnya merekomendasi dan melaksanakan program yang telah disepakati dalam AMM. Yang ketiga ada Komisi Tetap atau Permanent Committee, itu bertugas memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN. Dan yang keempat ada Komisi Khusus, itu dibentuk sesuai kebutuhan ASEAN seperti Komite Koordinasi Khusus tentang bangsa-bangsa ASEAN. Berikutnya adalah Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penghubung antar badan dan komite ASEAN. Yang kedua, penghubung ASEAN dengan pihak eksternal. Dan yang ketiga, pendukung pelaksanaan setiap proyek. Dan yang terakhir adalah konferensi tingkat tinggi atau KTT di ASEAN. Yang pertama, KTT ASEAN 1 itu di Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Yang kedua, ada KTT ASEAN 2 di Malaysia pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1977. Yang ketiga, ada KTT ASEAN 3 di Filipina pada tanggal 14 sampai 15 Desember 1987. Dan ada KTT ASEAN 4 di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Februari 1992, KTT ASEAN 5 di Bangkok pada tanggal 15 sampai 16 Desember 1995, KTT ASEAN 6 di Vietnam pada tanggal 15 sampai 16 Desember 1998. KTT 7 di Brunei Darussalam pada tanggal 5 sampai 6 November 2001 dan KTT ASEAN 8 di Kamboja pada tanggal 4 sampai 5 November 2002. Berikutnya KTT ASEAN 9 dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003, KTT ASEAN 10 di Laos pada tanggal 29 sampai 30 November 2004, KTT ASEAN 11 di Malaysia pada tanggal 12 sampai 14 2005, KTT ASEAN 12 di Filipina pada tanggal 12 sampai 14 November 2007, KTT ASEAN 13 di Singapura pada tanggal 18 sampai 22 November 2007, KTT ASEAN 14 di Thailand pada tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2009, KTT ASEAN 15 di Thailand pada tanggal 23 Oktober 2009. Dan yang terakhir ada KTT ASEAN 16 di Vietnam pada tanggal 8 sampai 9 April 2010. Baik anak-anak, sekian materi kita kali ini, yaitu tentang interaksi negara ASEAN. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, serta ruang lingkup ASEAN. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian catat semua materi di video ini dan juga kalian pelajari materi di video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.